Coba Ustaz Syafaat, coba tolong bacakan. Ing kala purwa sing sabda iku ana, dene sing sabda iku nunggil karo Gusti Allah, serta sang sabda iku Gusti Allah. Nah, artinya gimana? Nah itu kurang paham Ustaz. Bahasa Jawa kuno ini Ustaz. Oh gitu. Nah, yang kedua ini bahasa Sunda, tapi pakai huruf Arab. Dina, awitna. Coba yang bahasa Sunda, yang bisa bahasa Sunda, tolong bacakan. Ini ges kayaknya. Ges aya papandika. Coba dibantu. Ya. Dina awitna. Dari awal ya. Dina awitna kabisa aya. Ya. Papandika. Wapandi. Susah katanya. Hah? Teh ari papandika tea ayana di Allah harta papandika tea ya Allah. Betul nggak? Nah, mungkin ini ada yang mau ini membantu. Nah, coba silakan. Silakan Mas Faruqi. Ya. Dina awitna geus aya pangandika teh. Pangandika teh Anda Ustaz. Halo? Ya. Gimana? Coba lebih keras lagi Mas, mungkin. Dina awitna geus aya pangandika teh, ari pangandika teu aya ayana di Allah sarta pangandika teu aya ya Allah gitu. Nah, coba diartikan. Dina awitna pada pertamanya geus aya pangandika teh, sudah ada Anda itu gitu ya. Ya, ari pangandika teh ayana di Allah dan Anda itu ini mungkin ke siapa Ustaz ya? Sang sabda itu mungkin ya. Dan ari pangandika itu Anda itu ayana di Allah serta lalu ya jeung dan gitu ya serta teh dan pangandika teu aya ya Allah gitu ya. Okay. Bahwa Anda itu enggak ada ya Allah gitu ya. Gusti Allah ya. Ke Allah Ustaz. Ya pangandika teh Anda Ustaz. Begitulah Ustaz ya. Lebih. Ya, nah, terus yang ketiga, terima kasih ya. Yang ketiga ini bahasa Bugis. Ini karena istri saya orang Bugis, jadi saya tadi minta dibacakan. Ini bacanya begini nih ya. Ini bahasa Bugis, bahasanya Yusuf Kalla ini. Ri pamulanna dek napa nari pancaji linoe engka memeni saddae engkai saddae silaung Allah Ta'ala si bawa saddae pada padai Allah Ta'ala. Nah, itu bahasa Bugis. Kalau bahasa ini artinya semua sama, artinya entar. Nah, yang keempat itu bahasa Madura. Ada orang Madura nggak? Belum ada Ustaz. Oh, belum ada ya. Harus manggil tukang sate ini. Nah, ini terjemahan dari Gospel Yohanes ayat pertama. Asalnya sih pakai bahasa Yunani ya, kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk. Nah, karena mereka ini para orientalis ini mau berdakwah kepada bangsa-bangsa timur, mereka mempelajari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Aceh, mereka pelajari. Nah, kemudian mereka terjemahkan itu ya untuk apa? Untuk pertama mengetahui, menyelami, nah, memahami. Nah, habis itu baru bisa apa? Bisa mendakwahi, memanipulasi, kan? Nah, mempengaruhi dan sebagainya. Nah, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Nah, contoh orientalis yang masih hidup. Nah, ini adalah Pak Frans Magnus ya. Beliau ini bahkan sudah menaturalisasi mungkin dengan Indonesia. Nggak tahu apa sudah ganti paspor Indonesia atau masih paspor Jerman. Yang jelas beliau sudah tinggal puluhan tahun di Indonesia. Beliau fasih bahasa Jawa. Nah, beliau mempelajari kultur
bahasa, etika, worldview orang Jawa. Jadi tesisnya itu asalnya mungkin pakai bahasa Jerman, kemudian diterjemahkan bahasa Inggris, kemudian ada terjemah bahasa Jawanya diterbitkan oleh Gramedia. Nah, ini contoh, dan dia membaur kan, jadi namanya pun sudah ditambah nama Jawa, Suseno. Nah, ini adalah contoh orientalis yang habis-habisan ini kan. Dan sekarang ini beliau kan profesor ya, guru besar di Diyarbakir. Nah, disitulah sebagian gus-gus kita itu pernah diasuh di situ secara intelektual, bukan diasuh secara biologis, tapi diasuh secara intelektual. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala bahwa orientalis itu bukan yang kita bicarakan ini, bukan Spider-Man, bukan juga tadi Indiana Jones, dongeng ataupun fiktif saja, hiburan saja Hollywood, bukan. Tapi ini memang masih terjadi, masih berlangsung dan akan terus dan semakin banyak. Kalau di Barat memang sekarang ini masih aktif ya, walaupun tujuan-tujuan yang tadi ya sifatnya barangkali di sekarang ini sudah tidak ketara, sudah semakin samar lah. Karena apa? Karena tujuan-tujuan akademik itu yang lebih dikedepankan. Wallahu a'lam ya. Jadi pusat-pusat studi bahasa, kebudayaan bangsa-bangsa timur itu di Jerman, itu di hampir semua kampus yang besar-besar itu ada. Ini saya hanya ambil salah satu saja ya. Kalau di Frankfurt itu pusat studi Asia Tenggara, Institute für Südostasian Studien. Kalau di Nuremberg ini Lehrstuhl für Orientalische Philologie und Islamwissenschaft. Nah, kalau tadi Fakultas Oriental Studies itu di Oxford, di Cambridge juga ada Oriental Institute, atau kadang-kadang juga di Swiss, di Austria, di Belanda. Nah, kalau di London ini School of Oriental and African Studies. Prof. Alatas dulu di sini ambil S3. Tadi kita sudah bicarakan tentang orientalis. Nah, sekarang orientalisme. Tadi orientalis, kemudian Oriental Studies. Nah, sekarang orientalisme. Nah, kalau ada isme itu kan adalah ideologi. Nah, mungkin ada ya sebagian orientalis yang mengatakan saya ini peneliti, saya ini akademisi, ahli ketimuran. Tetapi saya bukan orientalis. Nah, itu contohnya Profesor Hans Leiber, dia nggak mau dibilang orientalis. Dia bilang, I would rather be called a classicist. I would rather call myself a classicist or Arabist rather than orientalis. Karena istilah orientalis itu sudah mengandung konotasi negatif, sudah ada muatan ideologis. Apa itu ideologi yang terselip, yang sehingga akhirnya banyak orang Barat, ya mungkin Pak Magnus Suseno juga tidak mau dibilang orientalis ya. This is a set of ideas and assumption underlying the study of the Orient by Western scholars. Dia adalah katanya seikat ide-ide, konsep-konsep, dan prasangka-prasangka, andaian-andaian, asumsi-asumsi itu yang menjadi landasan kajian ketimuran oleh sarjana-sarjana Barat. Nah, ini semua saya petik dari bukunya Edward Said, ya, Orientalism. Dan ini kata Edward Said, a Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient. Yang menjadi ciri khas itu adalah katanya tujuannya, motivasi dari orientalis itu adalah untuk mendominasi, untuk menguasai, dan untuk restrukturisasi. Itu artinya membongkar dan menyusun ulang.
berarti mengubah tatanan, itu restrukturisasi, mengubah struktur. Ya. Struktur apa ini? Struktur masyarakat, termasuk juga struktur sosial, struktur politik, political structure. Ya, dan sudah berhasil kan? Buktinya apa? Buktinya di Aceh sudah tidak ada lagi kesultanan. Kenapa? Karena kesultanan Aceh, kesultanan itu adalah political structure. Sudah tidak ada lagi kesultanan Palembang, sudah tidak ada lagi kesultanan Pontianak. Nah, karena itu political structure itu sudah dirubah. Jadi the Indonesian society has been studied and has been restructured. Nah, the new political structure is what you know ya. Kemudian tujuan yang berikutnya ini supaya bisa mengukuhkan di Umat TV dan Muslim TV. Saya bersama Ustadz Batiar Nasir itu membahas ayat sesudah ayat kursi, itu 2 ayat sudah ayat kursi itu tentang tauhid. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menciptakan tauhid baru bagi umat Islam, bagi bangsa-bangsa Timur. Tauhid itu ya berhala-berhala baru ya. Menciptakan berhala-berhala baru, berhala-berhala yang tadi diidolakan, diikuti, dipatuhi, disembah, dan dicintai, dan seterusnya ya, yang kita tahu ya, kullu mahbubin, kullu ma'budin, kullu muta'in, kullu matbu'in siwallah. Itulah otoritas. Kemudian yang disebut Orientalisme, kata Edward Said, is a discourse by which European culture was able to manage, untuk menangani, to manage bahasa Inggris itu dari bahasa Latin manus artinya tangan. Jadi nah sama itu manage itu, to manage is to manipulate and even create the Orient. Jadi membentuk Timur yang baru. Jadi kalau misalnya timurnya itu misalnya Turki, jadi to manage and to create a new Turkey. If what we mean by Turkey is not the country, then the Turkish nation. Jadi bagaimana misalnya menciptakan bangsa Indonesia yang baru, dan mengendalikan, manage bangsa yang baru ini, bikin bangsa yang baru, dan kendalikan bangsa yang baru itu. Nah, itulah tujuan dari Orientalis menurut Edward Said. Edward Said ini belum lama meninggal. Kemudian kalau nggak salah sih ya, tahun berapa gitu. Poin yang keempat dari Edward Said, Orientalism is the Western-centered view of non-Western cultures as inferior to Western culture. Ini adalah pandangan yang menganggap bahwa bangsa-bangsa Timur, budaya Timur itu lebih rendah dibanding bangsa-bangsa dan budaya Barat. Jadi ini adalah ya bentuk lain dari rasisme. Untuk apa, kalau mau lebih detail ya, lebih terperinci, silakan cari bukunya Edward Said. Ini sudah ada terjemah bahasa Indonesianya, kalau nggak salah terbitan Pustaka Bandung. Nah, Orientalism ini yang edisi pertama, dan bukunya yang lain itu Culture and Imperialism. Ini buku ini betul-betul apa namanya membuat heboh, dan itulah sejak muncul buku ini banyak profesor-profesor di Barat, itu tadi saya sebutkan seperti Profesor Hans Steiber itu yang akhirnya jadi
tidak mau disebut sebagai orientalis. Nah, kalau tadi kan yang tadi kita sebut ya, itu orientalis yang masih hidup dan tinggal di Indonesia. Yang juga pernah tinggal nih, yang terkenal misalnya di Saudi Arabia. Nah, tinggal itu kapan? Tinggalnya itu sesudah Perang Dunia ke-1, sesudah Perang Dunia Kedua. Ya. Itu Lawrence of Arabia. Ya ini orang Inggris. Jadi kalau nggak salah alumni Oxford juga. Jadi dia sudah belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab di mana ya? Di Oxford. Nah, itu ya, karena sejak itu bisa belajar bahasa Arab di Oxford. Itu bukan di pesantren. Ya, Oxford itu pesantren orang Barat. Sejak kapan ada pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab di Oxford? Nanti kita lihat. Sejak tahun 1600. Jadi Lawrence ini datang ke waktu itu belum ada Saudi ya. Makanya banyak orang mengatakan salah satu penggagas negara-negara Teluk itu, negara-negara baru itu di Teluk di Jazirah Arabia itu adalah Lawrence, sehingga dia disebut sebagai Lawrence of Arabia. Nah, kalau di Indonesia di Sumatera itu ada Dr. I-nya ini kalau Inger, L-nya Ludwig, Nommensen. Nah, mungkin ada yang orang sering lihat misalnya ada gereja Protestan, gereja Nommensen. Nah, itu adalah nama orientalis, misionaris dari Belanda yang mewakafkan dirinya. Jadi bekerja dan berbakti lah di situ ya, untuk membimbing orang-orang Batak masuk Kristen. Nah, itu di batu nisannya tertulis begini, ya Tuhan, hidup atau mati biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu. Tahun 1863. Welcome to the world of Orientalis. Para Orientalis itu mereka punya pertemuan berkala secara rutin. Itu ada kongresnya yang pertama kali digelar di Paris pada tahun 1873. Di situ mereka berbagi hasil penelitian, karena yang diteliti itu begitu banyak bidang, dan ada yang mengkaji tentang kebudayaan, bahasa, tradisi India, kebudayaan, bahasa, tradisi Cina, kebudayaan, bahasa, tradisi suku-suku di Asia Tenggara sini, di Nusantara. Ada yang mengkaji kebudayaan, tradisi, bahasa di Myanmar, di Thailand, dan sebagainya. Nah, kemudian di kongres itu dibuatlah klaster-klaster. Ada klaster Indologis, itu ahli India. Kemudian Sinologis, klaster Arabis, klaster Egiptologis, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lebih menyempit ya, artinya tidak bicara tadi yang secara luas India, Cina, dan sebagainya, walaupun itu juga termasuk bagian dari Oriental Studies. Nah, itu karena yang di bangsa-bangsa Timur ini banyak yang beragama Islam, maka sebagian besar Orientalis itu justru mengkaji dan mendalami itu tradisi orang-orang Islam, bangsa-bangsa Muslim, dan bahasa-bahasanya. Nah, karena bahasa orang Islam itu ada bahasa yang umum, lingua francanya itu adalah bahasa Arab, mereka mempelajari bahasa Arab. Makanya itu tidak bisa jadi Orientalis, kalau yang Orientalis itu kalau tidak belajar bahasa Arab. Nah, yang anehnya nih kita ini bukan Orientalis, tapi kita orang Islam,
nggak merasa perlu belajar bahasa. Makanya kita mudah dikalahkan oleh para orientalis. Dikalahkan apa? Pikiran kita dikalahkan. Jadi itu tidak bisa melawan, tidak bisa argue. Nah, orientalis yang spesialis dalam studi Islam itu mendirikan jurnal-jurnal. Yang terkenal misalnya itu yang dari Paris, yaitu didirikan oleh Joseph Schaff, itu Studia Islamica. Kemudian kalau yang kanan kiri didirikan oleh orang Islam, ya. Kalau Islamic Studies yang di sebelah kiri yang ini terbitan Pakistan. Ini sebenarnya Profesor Fazlur Rahman yang merintis. Kalau ini Journal of Islamic Studies ini di Oxford Center of Islamic Studies. Jurnal-jurnal mereka ini dalam berbagai bahasa, tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Prancis, ya, Annales Islamologiques. Ini terbitan Institut Français d'Archéologie Orientale. Kemudian pakai bahasa Jerman, ya, itu yang orientalis di Jerman, di Austria, di Swiss. Nah, kemudian orientalis Itali, itu juga ada jurnalnya, namanya ION, Annali d'Institut, Annali dell'Institut ION, ya, Oriental di Napoli, itu di Universitas Naples. Kemudian ini La Escuela de Estudios Arabes, ini juga jurnal-jurnal mereka. Maka ini istilah yang digunakan di kalangan orang-orang Barat itu tidak satu, tidak hanya Oriental Studies, tapi juga Orientalistik kalau di Jerman, Orient Wissenschaft atau Arabistik, atau Islam Studien, Islamologi. Kalau orang Jerman, kalau orang Prancis Islamologi, terus Islam Kunde itu pernah juga digunakan, Islam Wissenschaft. Kalau sekarang Anda buka situs Universitas di Berlin, FU Berlin, nah itu departemennya disebut Departemen Islam Wissenschaft. Pernah juga digunakan istilah Islamistik. Nah ini sejak kapan sih sebenarnya orang-orang Barat itu tertarik untuk mempelajari Islam secara serius? Ya kalau orang-orang Barat dalam arti yang tinggal di benua Eropa itu sejak mereka berhubungan sebenarnya bukan berhubungan ya, tapi bertembung dengan orang Islam di arena perang salib. Ketika mereka berbondong-bondong datang katanya untuk membebaskan Yerusalem. Nah, apa yang terjadi kemudian ya kita ketahui bersama lah, itu kan terjadi beberapa gelombang, makanya ada perang salib pertama, kedua, tapi dari situ mereka banyak belajar dan kemudian tertarik. Jadi pulang ke Eropa, itu selain yang digambarkan dalam film-film Hollywood seperti The Kingdom of Heaven, itu juga sebenarnya mereka membawa pulang kitab-kitab dari dunia Islam. Kemudian kesinggungan yang kedua itu melalui orang-orang Spanyol yang banyak bisa bahasa Arab, karena Spanyol itu selama 700 tahun itu dikuasai oleh orang-orang Islam, dan di situ banyak perpustakaan-perpustakaan dibangun, kampus-kampus yang kita tahu lah ya, itu nanti yang bisa cerita. Saya sendiri belum pernah ke Spanyol, yang mudah-mudahan nanti Allah kasih rezeki dan antum juga bisa berkunjung ke sana ya, ke pusat-pusat peradaban Islam dulu di Spanyol. Nah jadi sejak itulah orang-orang Eropa itu merasa perlu dan penting untuk memahami, mempelajari Islam dan orang Islam dan tradisi Islam. Nah, langkah awal tentu saja ini yang paling yang normal ya, yang maksudnya normal itu common sense lah, ini natural. Kalau kita mau memahami seseorang, tentu kita harus belajar bahasanya. Dan karya-karya orang Islam karena itu diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Yang diterjemahkan itu apa? Al-Quran, kemudian karya-karya ilmiah
karya-karyanya Ibnu Sina, karya-karyanya para ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin. Itu yang disebut sebagai translation movement. Itu dilakukan penerjemahan itu disponsori oleh kerajaan, oleh pemerintah, dan juga oleh gereja. Jadi emang penerjemahan begini tidak bisa amatir ya, tapi memang profesional dan didanai oleh pemerintah, ada sponsornya. Saya pernah nulis artikel ini, nanti carilah, itu transmigrasi ilmu dari dunia Islam ke Eropa. Nanti saya kasihlah linknya ke melalui syafaat, nanti bisa dibaca gitu, dengan data-data bisa didalami juga. Sebenarnya itu bagian dari proyek Arabic into Latin, unfinished project. Nah, yang pertama diterjemahkan tentu saja adalah kitab suci Al-Quran. Itu seawal abad ke-12 ya, tahun 1143. Yang menerjemahkan itu orang Inggris, Robert Hatton. Diberi judul itu, terjemahannya itu Lex Mahomet Pseudo Prophetai. Jadi Lex di situ hukum, karena mungkin mereka kan lihat di surat Al-Baqarah itu banyak banyak perintah kan, di surat Al-Baqarah itu banyak perintah dan larangan. Jadi makanya mereka terjemahkan bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah Lex, adalah kitab hukum. Nah, terus kenapa Mahomet? Nah, karena bagi mereka kan orang kafir, mereka tidak percaya Al-Quran ini wahyu, jadi mereka anggap Al-Quran itu adalah karangan manusia yang bernama Muhammad. Bagi kita ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mereka tambahkan bahwa itu nabi palsu, kata mereka ya, pseudo prophetai. Nah ini yang sebenarnya sampai sekarang ini dari tahun 1100 nih, jadi mengingkari kenabian Muhammad SAW itu bukan baru. Jadi kafirnya itu, kufurnya itu sudah 1000 tahun lebih. Sekarang sudah tahun 2000. Jadi sudah dan jelas sebelum ini ya orang kafir ya sejak zaman dulu ya, sejak di surga pun sudah ada yang kafir, itu iblis. Ada juga terjemahan lain, ya, Incipit Lex Saracenorum. Nah, mungkin Anda pernah dengar istilah Saraken tempo hari waktu ribut-ribut politik pilpres itu. Saraken itu istilah yang digunakan itu untuk menyebut orang-orang Islam. Jadi ini istilah peyoratif ya, istilah yang menghina. Nah, buku-buku orang Islam yang diterjemahkan sesudah Al-Quran itu adalah buku-buku sains, seperti kitabnya Ibnu Sina tentang kedokteran, itu Liber Canonis, Al-Qanun Fittib, itu yang dipakai selama 400 tahun di kampus-kampus seluruh Eropa. Itu Avicennae Liber Canonis. Nah, kemudian bukunya Jabir ibn Hayyan, ini buku kimia. Gebri Arabis Philosophy Solertis. Kemudian kitabnya Az-Zahrawi. Nah, ini seorang ahli bedah, ahli chirurgi, ahli kedokteran di Spanyol. Itu Liber Theoreticae Necromanticae Al-Saharawi. Ini kok bacanya begitu? Nah, harus belajar bahasa Latin ya. Alhamdulillah di INSIS itu pernah ada teman-teman dari Cadik yang belajar bahasa Latin, sempat sampai ya lumayan lah 2 bulan ya. Mudah-mudahan mereka bisa melanjutkan, dan mudah-mudahan nanti ada yang bisa mengkaji karya-karya ilmuwan Muslim dalam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh orang Eropa, yang sampai sekarang ini ya kita terputus. Kebanyakan kita nggak tahu karena kita ya tadi
bahasa Latin nggak paham, bahasa Arab juga belum belajar. Jadi yang kita pelajari itu hanya ya itulah sejak kita melek, sama kita belajar fisika, belajar sains di sekolah, kemudian nanti di kampus S1, S2 sampai jadi dosen, sampai jadi profesor, habis itu pensiun jadi DKM, ya nggak pernah kenal ini kitab-kitab ini. Di abad ke-16 dan seterusnya ya, itu mulailah diajarkan bahasa Arab secara resmi di kampus-kampus di Prancis, di Universitas Paris, Sorbonne, di Oxford, di Cambridge, di Leiden, Belanda, yang katanya ini menyusul kampus-kampus di Spanyol, di Salamanca, kemudian di Roma, Italia, dan Bologna. Jadi pengajaran bahasa Arab, departemen kalau sekarang prodi ya, prodi bahasa Arab di Eropa itu sudah sangat tua, sudah 400 tahun. Maka disertasi karya-karya ilmiah yang sebenarnya awalnya adalah persyaratan untuk mencapai gelar, mendapatkan gelar magister ataupun doktor. Nah, itu sudah banyak ditulis ya tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad. Nah, ini contohnya Disputatio pro religione Mohammedanorum adversus Christianos, Textum Arabicum e Codice Leidensi. Edited. Nah, ini yang jadi ini studi teks, diterjemahkan kemudian dianalisis. Nah, ini oleh orang Belanda. Nah, ini masih pakai bahasa Latin ya, karena tahun 1890. Nama Leiden itu kalau bahasa Latin ini ya Lugduni Batavorum. Nah, kajian-kajian para orientalis ini mempunyai dampak ganda. Dampak gandanya itu apa? Ya, pertama dampak positif. Dampak positifnya itu yang disebut oleh mereka sebagai Renaissance, kelahiran kembali, revival of learning. Jadi orang Eropa yang selama 500 hingga 700 tahun itu berada dalam, kata mereka, dark ages, zaman kegelapan. Kenapa gelap? Bukan gelap nggak ada lampu, gelap tidak ada ilmu, tidak ada cahaya ilmu pengetahuan. Nah itu kemudian katanya perlahan-lahan berangsur-angsur mereka mendapatkan cahaya ilmu melalui orang-orang Islam. Itu dampak positif. Tapi dampak negatifnya itu di satu sisi mereka mengkaji khazanah, mengkaji ilmu-ilmu dari orang Islam, ya ilmu-ilmu modern ya, pada saat itu disebut ilmu modern. Sama seperti kita sekarang mengkaji ilmu modern. Tapi di sisi lain orang-orang ini tetap dengan kekufurannya dan tetap dengan pandangan yang negatifnya terhadap agama Islam dan orang-orang Islam. Ada sih memang yang berusaha apa namanya fair ya, berusaha adil. Itu seperti Lancelot Addison yang menulisnya The First State of Mohammedanism. Kemudian Adrian Relon ini menulis pakai bahasa Latin ya, orang Belanda, De Religione Mohammedica Libri Duo. Saya sebenarnya berpikir itu tadinya kalau misalnya di INSIS ada teman-teman yang bisa tuntas lah belajar bahasa Latin, kemudian itu bisa mengkaji karya-karya orientalis ini tentang Islam yang ditulis dalam bahasa Latin. Jadi kita analisis, kemudian kita kupas lah ya. Kita ulas di sini, akan jadi kajian yang sangat menarik inilah kalau mau disebut sebagai istighrab ya, counter orientalism. Kemudian ini disertasinya Johann Christoph Wischmanhausen, Positiones Philologicae de Alcorano, Wittenberg. Kemudian
studi mengenai sirah, mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, la vie de Mahomet, Ulenfier. Nah, itu tadi kita katakan kekufuran para orientalis ini berlanjut sampai ke zaman modern, ke zaman masuk ke ini ya, tahun 1700-an, abad ke-18, 19 dan sampai sekarang ini. Nah, itu Napoleon misalnya itu datang ke Mesir. Apa yang dia datang ke Mesir? Bukan sebagai wisatawan. Dia datang bawa tentara, bawa kapal perang, dan bawa ratusan ilmuwan. Ilmuwan apa? Ilmuwan yang bisa bahasa Arab. Loh, kapan belajar bahasa Arabnya? Nah, itu tadi. Napoleon ini orang Prancis. Bahasa Arab itu diajarkan di Paris sejak tahun 1600-an. Napoleon ini ke Paris tahun 1789. Jadi sudah 150 tahun lebih bahasa Arab itu diajarkan. Nah, kalau di UI bahasa Arab diajarkan belum 150 tahun. Nah, ini apa kemudian Napoleon itu dengan rombongan para ilmuannya itu jadi mereka jadi orientalis dalam arti yang sebenarnya. They studied the language, the culture, the religion, the tradition of the Egyptian Muslim, and also the ancient Egyptian civilization. Nah, mereka membawa itu artifak-artifak, ada patung, ada apa dibawa, itu disimpan di Museum Louvre di Paris. Nah, kemudian sudah Inggris masuk ke Prancis, mereka gantian, mereka lagi yang menjarah dan membawa. Makanya kalau Anda berkunjung ke British Museum di London, nah itu kan ada patung misalnya dari Mesopotamia. Dari mana itu dia dapat patung itu? Nemu di mana? Pinjem. Nah, ya gitulah ya. That's how things are. Open your eyes. Such event only made the link between scientific studies and political, colonial ends and scenic purposes, goals, even more transparent, replacing, if not supplementing, the evangelistic missionary aims of Islamic studies done by Europeans. Maka ini semua memperjelas kaitan antara kajian ilmiah, scientific studies, dengan apa? Dengan political purposes, political interest, kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan penjajah. Dan juga ada di situ terselip, nggak tahu lah ini siapa menunggangi siapa. Nah, itu kepentingan evangelistik, kepentingan penginjilan, kepentingan menyebarkan agama Kristen kepada bangsa-bangsa timur. Anda bisa sejak kapan orang Cina daratan sana masuk Kristen? Itu yang bawa adalah orang-orang Yesuit dari Portugis. Jadi pertama dia belajar bahasa Cina dulu. Nah, dia datang ke sana, ketemu Maharaja, menghadap ke Maharaja Cina. Kemudian belajar bahasa Cina, kemudian guru yang ngajarkan dia bahasa Cina itu akhirnya masuk Katolik, masuk Kristen. Mulailah di situ terjadi penyebaran. Nah, untuk di Indonesia kita dari SD kita sudah sering dengar nama ini ya. Yang kalau di buku-buku sejarah, nggak tahu kalau buku sejarah sekarang, tapi buku sejarah yang dulu zaman saya itu mempelajari, itu namanya huruf-hurufnya itu disingkat CS huruf-hurufnya atau C titik sluk huruf-hurufnya. Jadi C-nya itu kenapa tidak disebut? Kenapa disingkat? Nah, karena memang itu kalau disebut memang sensitif. Ya. Nah, Christian sluk huruf-hurufnya. Nah, orang ini bukan orang sembarangan, ini orang pinter, cerdas, dan dia menguasai. Jangan tanya kalau bahasa Eropa, dia artikelnya, tulisannya, karya-karya tulisnya itu tidak hanya dalam bahasa Belanda, tapi dalam bahasa Prancis. Saya temukan di teks dalam bahasa Jerman, dan dia ini sahabat
karibnya Ignaz Goldziher dan Theodor Noldeke. Jadi dia bahasa Arab sangat paham. Nah, ini adalah apa namanya contoh orientalis yang memanfaatkan ilmunya atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan untuk kepentingan penjajahan dan misionaris. Jadi dia sampai pergi ke Mekah 3 bulan karena ada konsul Belanda di sana, Anda bisa baca lah itu di bukunya. Kemudian sampai ketemu dengan mufti Mekah waktu itu, Syekh Sayyid Zaini Dahlan. Kemudian beliau bertemu juga dengan Syekh Nawawi Banten, dan ada catatannya, sempat ambil foto dan sebagainya. Dan karena dia pernah ditempatkan di Aceh, dia menulis itu buku tentang masyarakat Aceh, budayanya, bahasanya, adat istiadatnya, dan kemudian juga sampai struktur masyarakatnya, kemudian pemikiran worldview-nya orang Aceh itu bagaimana. Dan kemudian juga dia juga memberikan nasihat-nasihat itu yang dikaji oleh Pak Akib Suminto namanya. Itu disertasi doktor S3 di UIN Jakarta dulu ya, zaman IAIN. Itu sudah diterbitkan dulu juga ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian nah sekarang kita masuk ke pertanyaan how, mengenai metode orientalis. Kita sebagian tadi kita sudah sebut to recreate. Tapi metodenya itu adalah yang dibilang oleh Max Weber itu verstehen. Jadi berusaha memahami, walaupun yang terjadi itu bukan understanding ya, seringkali misunderstanding. Kemudian katanya berusaha mewakili. Jadi katanya if they cannot speak for themselves, we speak for them. Jadi kalau kita tidak bisa berbicara tentang diri kita sendiri, maka kita akan diwakili oleh para orientalis itu. Kemudian ini istilah Edward Said, reimagining, membuat image, membentuk image baru tentang siapa ya, tentang bangsa Timur. Itu tadi kayak bukunya Pak Frans Magdisuseno, Etika Jawa. Nah itu dia memotret. Nah, jadi tinggal Anda setuju nggak kalau Anda misalnya syafaat, setuju nggak dengan bukunya itu? Nah, kalau tidak setuju ya berarti tulis buku lagi tentang Etika Jawa. Nah itu ya, makanya mereka berlomba-lomba itu menulis tentang Al-Quran, menulis tentang Nabi Muhammad. Ya, kalau kita diam, nanti kita dianggap setuju dan bahwa apa yang mereka tulis itu benar. Kemudian katanya nih, ya, mereka berusaha mencari bukti-bukti empiris. Dan nanti dengan asumsi empirisisme ini, asumsi empirisis ya, yang menganut empiris, kemudian nanti cerita-cerita ataupun keyakinan-keyakinan yang tidak ditemukan bukti empirisnya, nanti itu akan dianggap mitos. Gitu. Kemudian kata mereka, kita kalau melakukan riset, melakukan penelitian ilmiah, itu jangan membawa-bawa agama. Maka pendekatannya harus sekuler. Nah, itu yang diajarkan sekarang ini di banyak kampus-kampus yang beragama Islam sebenarnya, dosen-dosennya katanya ya itulah. Kemudian harus menggunakan pendekatan sejarah, historical approach. Maksudnya gimana tuh? Ya, mencari asal usulnya, menelusuri asal usulnya, kaitannya dengan agama-agama, tradisi-tradisi yang mendahulunya. Nah, jadi kita lihat itu tadi ada unsur-unsur polemik, unsur-unsur misionaris, unsur-unsur politik, unsur-unsur kolonial, ditambah tadi pendekatan-pendekatan yang katanya ilmiah, yang sekuleristik, empirisistik, kemudian dan satu lagi tadi historisis. Ini salah satu contoh hasilnya. Ini bukunya Theodor Noldeke. Geschichte des Korans. Ini sudah diterjemahkan, jangan khawatir. Ini bahasa Jerman, ada sampai kalau nggak salah hampir 400-500 halaman. Sudah ada terjemah bahasa Inggrisnya, sudah ada terjemah bahasa Arabnya.
Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Dulu pernah ada orang liberal nulis buku rekonstruksi sejarah Al-Quran yang sebenarnya kalau waktu itu kan belum ada terjemah Inggris, itu seperti saduran bukunya Noldeke. Di buku ini Noldeke memberikan kata persembahan nih. Ini Ignas ya. Ignas Goldschinger und C ini tadi Christian Snupurhonya in Dankbarkeit und Verehrung zugeeignet. Buku ini dipersembahkan sebagai ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Goldschinger dan Purhonya. Mereka ini sahabat. Satu orang Hungaria, satu orang Jerman, satu lagi orang Belanda. Maka metode yang digunakan para orientalis itu sebenarnya metode yang berasal dari ya studi Bible ya di kalangan orang-orang Yahudi dan Protestan. Itu tadi textual criticism, form criticism, source criticism, redaction criticism. Nah, itu bisa dipelajari sendiri. Yang menghasilkan misalnya buku-buku seperti ini. Ini John Wansbrough di SOAS, dia jadi dosen di SOAS. Dia menulis 2 buku. Satu Quranic Studies. Kalau judulnya Anda kira, ini ulumul Quran dong. Ini isinya itu tadi ya. Jadi membongkar, mengobrak-abrik Al-Quran dan kemudian mencampel-campelkannya dengan tradisi Bible, tradisi perjanjian lama, bahwa ini dari sana, ini berasal dari Bible, ini dari Talmud, ya, ini dari Midrash dan sebagainya. Kemudian buku yang kedua itu The Sectarian Milieu. Dia mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya sekte. Kalau sekte itu tadi semacam aliran sesat, sempalan dari katanya agama Yahudi dan Kristen. Muridnya Wansbrough itu Patricia Krohn. Kemudian bersama Michael Cook menulis buku ini, Hagarism, The Making of the Islamic World. Jadi dia tidak mau menyebut Islam. Ini berarti isinya buku ini sebenarnya kalau mau pakai judul yang lebih jelas tuh The Origins of Islam. Mereka punya sejumlah asumsi ya yang sebenarnya tidak dibuktikan terlebih dahulu ya, namanya orang riset ya, pasti pakai asumsi. Cuma kalau asumsi itu harus diriset lagi, dibuktikan lagi pakai riset, kemudian itu harus dibuktikan lagi, ya nggak akan mulai. Ya, makanya itu ya disebutlah makanya asumsi. Salah satu asumsi itu adalah ini bahwa tidak ada peradaban agama yang benar-benar asli. Nah, itu adalah asumsi. Ya, kalau pakai logika itu adalah major premise mayor, qadiyah kulliyah, muqaddimah kubro. Semua agama itu pasti mengambil terpengaruh atau meminjam dari agama sebelumnya atau agama di sekelilingnya. Nah, itu asumsi. Nah, terus habis itu Islam adalah agama, maka Islam juga demikian. That's the use of logic. Maka teori yang dikembangkan dalam kajian-kajian orientalis adalah teori pengaruh, teori asal-usul, teori pinjaman, kemudian teori perkembangan. Maksudnya, jadi evolusi di sini artinya dari kecil, kemudian berangsur-angsur lama-lama jadi besar. Dari sedikit lama-lama jadi banyak. Dari sederhana lama-lama jadi rumit. Dari sempit, maksudnya fokus gitu, kemudian lama-lama jadi melebar, jadi meluas.
Nah, contohnya misalnya Anda bisa baca di dalam misalnya artikelnya Joseph Horowitz, ini Alte und Ursprung des Islam. Jadi katanya konsep sanad dalam ilmu hadis orang Islam itu berasal dari mana? Itu dari Yahudi, dari tradisi para rabi Yahudi. Nah, kemudian ini Ibnu Waraq, ini bukan orang ini ya, dia udah murtad ini, nggak tahu lah apa memang pernah masuk Islam atau enggak. Ini dia mengumpulkan saja sih sebenarnya artikel para orientalis, asal usul Al-Quran. Lihat ada yang sudah menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian Joseph Shah ini menulis on Shah, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, yang dibantah oleh Profesor Ali Mustafa Yaqub ya, almarhum. Bukan, dibantah oleh Profesor Azami, kemudian diterjemahkan bukunya Azami itu oleh Profesor Ali Mustafa Yaqub dalam bahasa Indonesia. Nicholson, ini orientalis Inggris, ini juga walaupun sebenarnya dia banyak mengkaji tasawuf, tapi dalam salah satu bukunya dia mengatakan Muhammad pick up all his knowledge of this kind of the Quran by hearsay and makes a brave show with such borrowed trappings, largely consisting of legends from the Haggadah and Apocrypha. Ini framework yang sama seperti digunakan oleh John Wansbrough. Tadi kita sebut ya, menganggap bahwa Nabi Muhammad itu katanya mengarang Al-Quran dari hasil comot sana sini. Di Jerman, di Prancis misalnya itu pun sama. Jadi tema penelitiannya itu mengkaji asal usul bahwa Islam ini nggak asli, bahwa ajaran Islam itu dari sana dari sini, bahwa Al-Quran itu sebenarnya dicomot dari sana dari sini, pinjam sana pinjam sini. Ini Abraham Geiger nulis ini Washat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen. Terus ini George Vajda, Jeune Musulman, Jeune Juif ini Yahudi. Ya. Terus Charles Torrey nulis ini The Jewish Foundation of Islam. Nah, contoh yang analisis terperinci ini misalnya artikelnya Julius Wellhausen tentang kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang kata dia itu berasal dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani, dari bahasa Syriak. Dan ini masih banyak lagi nanti ini dilihat sendiri. Termasuk itu Goldschier yang terkenal dengan tesisnya, dengan pernyataan dia bahwa hadis itu sebenarnya katanya itu lebih banyak yang palsu daripada yang asli, untuk tidak mengatakan semuanya palsu. Itu menurut Goldschier. Jadi kata dia setiap mazhab membuat hadis, setiap aliran membuat hadis, setiap kelompok membuat hadis. Makanya katanya banyak hadis-hadis yang kontradiktif, itu kata Goldschier. Kemudian penerus Goldschier, Joseph Shah, itu menulis artikel Revaluation of Islamic Tradition, yang versi Melayunya, nah itu dikemukakan disebarkan di Malaysia oleh namanya Kasim Ahmad. Apakah sekarang masih? Iya, sekarang itu. Kalau kan Joseph Shah udah mati, Goldschier udah mati. Yang sekarang masih hidup ini nih, Andreas Goldke. Yang nulis Reconstructing the Earliest Sirah Text. Sirah. Ini yang teman-teman yang di Sirah Community ya, Sirah Community SCI, Sirah Community Indonesia. Ini mungkin perlu juga barangkali fardu kifayahnya lah. Nggak perlu semuanya, mungkin ya ada 1-2 yang coba masuk ke sini. Jadi masuk ke wilayah ini, wilayah di mana orientalis ini berusaha menggugurkan, menjatuhkan
menjatuhkan validitas sirah itu. Para orientalis itu biasanya fokus pada pertama, kalau tentang Al-Quran ya, itu siapa yang mengarang Al-Quran. Ini ya, jadi kalau mau dipetakan kajian orientalis itu, pertama soal kepengarangan, yang kedua soal pengaruh agama-agama, tradisi-tradisi di Timur Tengah terhadap Al-Quran. Kemudian soal penulisan Al-Quran, jadi ortografi istilahnya, huruf-hurufnya itu gimana, kemudian ejaan-ejaannya itu gimana, kemudian baru tentang bahasa Al-Quran. Apakah Al-Quran itu murni bahasa Arab, atau ada campuran bahasa lain, atau ada pengaruh bahasa ini, bagaimana itu seperti kajiannya Christoph Luxemburg. Kemudian kajian mengenai sejarah tekstualisasi Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu dari wahyu, kemudian metamorfosis menjadi berubah bentuk dari wahyu tradisi lisan menjadi tulisan, menjadi mushaf. Kemudian tentang cara membaca Al-Quran, itu tentang qiraat itu dibahas. Yang terakhir tentang pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran. Ini juga dikaji oleh para orientalis. Nah, ini pemetaannya begitu ya. Soal kepengarangan misalnya, ini yang paling lama, dan sampai sekarang ini ya mereka paling diplomatis, kalau nggak mau dibilang malu-malu ataupun berbohong. Kalau mengatakan bahwa do you think that the Quran was written by Muhammad? Coba tanya begitu ya. Kira-kira gimana jawabannya? Karena kalau di buku-buku orientalis yang sekarang tidak tertulis begini. Misalnya Oxford Introduction to the Quran, very short introduction to the Quran, nggak ditulis. Itu kalau buku-buku yang lama, Al-Quran de Muhammad, translaté d'Arabe et François. Terus ini ya, The Al-Quran of Muhammad, yang pakai bahasa Jerman. Ini the Turkish Bible, oder der Quran, oder des Quran. Di awal abad ke-20 ada orientalis Inggris, asalnya orang Irak, tapi dia Kristen, jadi Kristen Iraknya, Alphonse. Koleksi buku-bukunya, manuskrip-manuskripnya tersimpan di perpustakaan Universitas Birmingham, Inggris. Saya pernah masuk ke perpustakaan itu. Dia mengatakan ya, dalam artikel yang diterbitkan di Bulletin of the John Rylands Library, Manchester, tahun 27, the time has surely come to subject the text of the Quran to the same criticism as that to which we subject the Hebrew and Aramaic of the Jewish Bible and the Greek of the Christian Scriptures. Kata dia, kalau kita orang Yahudi dan orang Kristen sudah melakukan kritik terhadap kitab suci masing-masing, kenapa kita tidak lakukan juga hal yang sama kepada Al-Quran? Begitu juga Montgomery Watt, ya, profesor di Edinburgh, itu juga menganjurkan ini, kritik teks. Nah, maka pendekatan yang dipakai para orientalis adalah pendekatan filologis, studi naskah. Sehingga misalnya di Jerman itu di abad ke-19, ini sebelum abad ke-20, Gustav Vogel menerbitkan ini mushaf baru. Jadi katanya ini mushaf Al-Quran yang beda dengan mushaf yang lain. Dulu pernah tahun 2003 itu pernah nyari-nyari, bela-belain mau fotokopi mushaf Vogel. Mau apa, kalian mau tadarus pakai mushaf Vogel. Itulah confused, biadab dan confused people ya, among the Muslim. Kemudian
God have a backstation itu mengumpulkan jadi manuskrip kitab-kitab katanya yang mencatat yang merekam kiroat yang nyeleneh dari kiroat yang dipinggirkan, yang tidak diterima oleh para ulama itu malah dikumpulkan. Coba ini katanya bisa jadi Al-Quran itu justru ini yang dibuang, ini yang dipungut. Terus rekannya Otto Kretschel membuat rencana penelitian itu untuk menerbitkan edisi kritis Al-Quran. Nah, itu yang dilanjutkan oleh Arthur Jeffrey. Tapi proyek ini nggak tahu ya sampai sekarang itu belum terlaksana ya. Plan eines Apparatus Criticus des Koran. Nah, inilah yang pernah dulu jaringan Islam liberal, ini pernah ada salah seorang dari mereka itu mau menggagas edisi kritis Al-Quran. Jadi kata dia Al-Quran itu kan dia bilang kalau sekarang memang ada harokatnya, ada titiknya, ada fathah, kasroh, doma, bahkan ada tanda-tanda baca, tanda-tanda wakaf, tanda-tanda berhenti. Itu kalau dulu kan Al-Quran kan tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, bahkan tidak ada penggalan ayat. Jadi nggak tahu nih, di mana berhentinya akhir dari ayat itu. Nggak ada di bilang itu. Nah, contohnya dia begini. Ini dia bilang, ayo kita kumpulkan lagi manuskrip, kita buat edisi kritis Al-Quran. Saya sebenarnya agak malas yang ada ini nanti Anda baca di itu ada di artikel, saya kasih juga linknya ya tentang tekstualisasi Al-Quran. Jadi itu tadi pertama transmigrasi ilmu dari dunia Islam ke Eropa, kemudian ini tentang tekstualisasi Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu dari wahyu menjadi teks. Itu penjelasannya lah ya. Dan disitu nanti akan mudah-mudahan bisa dipahami kenapa pendapat ini atau gagasan edisi kritis Al-Quran ini gagasan orang jahil, gagasan orang yang tidak ngerti, gagasan goblok. Di tahun 2003 itu pernah ada kehebohan ya, keributan di media massa termasuk di Indonesia karena Gatra itu membuat menampilkan laporan utama dari Newsweek. Itu mengangkat ini buku Christoph Luxemburg, Disuo Akanesha Lesad Deskoran. Buku ini sekarang sih nggak khawatir tidak ada terjemah bahasa Inggrisnya. Bisa pinjamkan lah kalau mau. Tapi tesisnya ini lemah karena para orientalis sendiri seperti Profesor Daiber itu juga menganggap ini Luxemburg ini terlalu ambisius dan terlalu memaksakan. Ya itu juga terkait ini nanti ada saya kasih link artikelnya. Ini apa sih sebenarnya isi bukunya, terus what is the problem gitu ya? Apa persoalannya? Yang saya kasih artikel judulnya itu Al-Quran Orientalis dan Luxemburg. Berikutnya itu adalah asumsi bahwa Al-Quran harus diperlakukan sebagai karya sastra, as a piece of literature. Maka simposium di Leiden dari tahun 90-an kemudian melahirkan ini ya, kumpulan makalah diterbitkan jadi buku The Quran as Text. Nah, ini dengan asumsi bahwa Quran itu bukan wahyu, Quran itu bukan recitation, tetapi teks. Ini asumsi yang clear dan nggak tahu lah ini disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja. Dan asumsi tersebut sebenarnya asumsi yang sudah bukan baru ya, asumsi
yang sudah lama sejak ini tahun 1800-an, bahkan sebelumnya tahun 1694 itu sudah demikian. Maka sekarang kajian orientalis itu perlu dikritisi. Kenapa? Nah, pertama karena kajian orientalis itu menganggap Islam itu sebagai objek kajian, objek penelitian. Jadi bukan artinya itu tidak peduli dengan status agama Islam itu sebagai wahyu, tapi dia dianggap ini sebagai fenomena masyarakat, sesuatu yang dipegang, yang diamalkan, yang dipercayai oleh masyarakat. Udah kita kaji aja. Jadi Islam dilihat sebagai gejala masyarakat, ya, fenomena sosial. Nah, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan kultural, sosiologis, antropologis, politik, dan sebagainya. Dan dibuatlah kemudian kategori-kategori seperti Islam normatif, Islam aktual, Islam tradisional, Islam medieval, Islam fundamentalis, Islam liberal, gitu, Islam politis, Islam alternatif, Islam apa lagi macam-macam. Itu hasil dari pendekatan yang tadi ya, pendekatan sosiologis, Islam modern, Islam radikal, Islam progresif. Dan ini tidak berhenti-henti nih. Islam militan. Maka saya kira benarlah itu yang dikatakan oleh Profesor Albert Ghani. Dia dulu guru besar di Oxford. Kata dia, this Western research has begun to have an influence on the way in which Muslims think of their own past. Mau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, orang-orang Islam, saudara-saudara kita, apalagi yang di kampus, kalau yang di kampung-kampung, di kampung itu mungkin nggak terpengaruh ya, karena mungkin nggak baca. Tapi kalau yang di kampus, orang kampung itu tapi kuliah di UIN Bandung misalnya, kemudian sama dosennya dikasih tugas, kemudian suruh baca bukunya orientalis atau misalnya terjemahan bukunya Pak Citik siapa. Nah itu mau tidak mau akan terpengaruh. Cara pandang orang Islam lama kelamaan sedikit mulai terpengaruh terhadap apa? Cara pandang terhadap agamanya. Jadi memandang Islam seperti orang Barat, orang orientalis melihat Islam. Nah itu yang kita dengar lah kalau talk show di televisi misalnya kan, guru besar Profesor A, Profesor B bicara tentang Islam, itu kok orang Islam tapi omongannya itu seperti orientalis. Nah itu dia. Jadi kata in which anyway began to have an influence on the way in which Muslims think of their own past. A certain kind of modern Arabic thought appears the example of the Mu'tazilah. Maka dia bilang jangan heran kalau ada di kampus-kampus seruan untuk menghidupkan kembali tradisi rasional Mu'tazilah. Muncullah katanya Neo-Mu'tazilah, Islam rasional. Kalau kita mau simpulkan, maka orientalis ini ya bukan hanya ngacak-ngacak Al-Quran ya, tetapi juga mereka sebenarnya ya agama Islam dan pikiran, cara pandang orang Islam itu juga dipengaruhi. Kata ini Roger du Pasquier, ini orang Swiss. The studies carried out in the West have demonstrated only one thing, the anti-Muslim prejudice of their authors. Dan Profesor Fazlur Rahman mengatakan, even Muslims who come to Western centers, Western universities,
and pursue Islamic studies. Go back, train as Orientalist. Maka dia bilang akibatnya itu banyak orang-orang Islam yang katanya belajar di pusat-pusat studi Orientalis di Barat itu pulang menjadi Orientalis, menjadi Londo Irang, menjadi Orientalis Irang. Kalau Orientalis bule kan tadi Kubronya dan yang tadi sudah kita sebutkan namanya itu. Maka sebagai penutup perlu kita ingat ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, dan ini yang di surat Al-Baqarah ayat 120, wala antardu ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketahuilah bahwa mereka tidak akan pernah ridho sehingga engkau mengikuti agama mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah bersedia menyimak. Nanti bisa cari buku ini untuk dalam, karena buku ini belum dicetak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan akhwat sekalian, kita langsung saja ke sesi tanya jawab agar lebih panjang karena mepet juga dengan waktu asar. Di sini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Kita mulai saja dari sebentar. Mungkin bisa stop share dulu, Ustaz. Mohon stop share dulu. Oh iya. Stop share. Iya, Ustaz. Oke. Baik. Sebentar. Ini nomornya siapa?